Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sempat hadir pada web keempat kali ini, yang mana materinya mengenai bagaimana membuat aplikasi olahan data yang interaktif dengan menggunakan package Shiny ya. Jadi pada hari ini web terakhir dalam mata kuliah analisis dan visualisasi data pada semester ini. Baik, eh, kita lihat dulu beberapa materi yang nanti mungkin dapat dikembangkan sebagai aplikasi ya, dengan penambahan paket Shiny. Ya, mungkin dalam sistem informatika pernah mengenal istilah percabangan, perulangan, list, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini saya contohkan misalkan dalam kasus pembelajaran matematika ya, mengkategorikan bilangan. Jadi kita bisa kategorikan ada tiga kemungkinan di sini, yaitu apakah dia bilangan negatif, ya, apakah dia bilangan nol, dan atau kalau tidak keduanya berarti pasti dia bilangan positif. Oke. Eh, untuk switch ya yang numerik bisa juga nanti dengan coding seperti ini kita bisa mengkategorikan apakah suatu misalkan eh, persegi yang memiliki jumlah sisi tertentu, kita bisa input dan masukkan apakah dia kategori segi N atau sampai segi ke-9, misalkan dalam pembuatan aplikasi ini. Untuk perulangan atau looping, ya, misalkan untuk perintah for, ya, saya mengambil kasus di sini deret baris aritmetika. Ya, jadi kita bisa membuat suatu fungsi, ya, rumus deret aritmetika dengan memanfaatkan tentu rumus formulanya ya yang sudah diketahui dalam pembelajaran matematika, yaitu enter 2 kali 2 kali. Nah, di sini A-nya kita ganti dengan kata suku pertama, kemudian bedanya bukan lagi simbol B, tapi dengan kata beda. Yang penting saat didefinisikan sama dengan yang di formula di rumusnya. Kemudian untuk list ya di sini saya contohkan di sini nanti untuk membuat fungsi ya mencari akar-akar dan nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Jadi saya pakai pendekatan rumus ABC ya. Nanti bisa keluar hasilnya. Itu dengan mensubstitusi koefisien dari fungsi yang diketahui. Oke, sekarang kita coba lihat di aplikasi RStudio-nya. Saya buka di RStudio. Oke, ini contohnya. Misalkan yang tadi yang pertama yaitu untuk if percabangan ya. Saya asumsikan di sini namanya adalah bilangan kelima namanya. Nah, oke, saya sudah buatkan formulanya jadi sisa kita jalankan run. Oke, jadi dia sudah tersimpan sebagai fungsi bilangan 5. Sekarang kita coba mau cari apakah negatif 1 itu masuk kategori bilangan negatif, 0, positif. Ya. Di sini saya contohkan negatif 1 dulu untuk yang pertama. Bayaran. Nah, ternyata outputnya bisa dilihat di bagian konsol. Itu nilai negatif 1 itu adalah bilangan negatif. Kemudian misalkan kalau angka 0. Kan, ini adalah kategori bilangan 0. Misalkan 0,5.
Oh, ternyata dia bilangan positif. Jadi dia tidak terbatas sama bilangan asli saja dari coding formula yang kita buat. Nanti mungkin ratusan, ribuan atau jutaan, tetap dia bisa mengkategorikan ya bahwa apakah dia masuk kategori bilangan negatif, bilangan nol dan bilangan positif. Ya, itu contoh pertama untuk if percabangan yang majemuk. Kemudian yang switch, ya tadi yang jumlah sisi, saya namakan di sini rumusnya jumlah sisi segi NU. Ya, saya jalankan dulu coba. Oke, di sini sudah tersimpan sebagai function bahwa function jumlah sisi segi NU. Sekarang kita coba cari bagaimana kalau jumlah sisinya 2. Ya, coba ada suatu bangunan yang jumlah sisinya 2A. Ternyata dia menyimpulkan bahwa dia bukan segi N. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau 7 jumlah sisinya? Oh, dia berarti jumlah bilangan segi 7. Dan seterusnya dengan contoh-contoh yang lainnya. Lanjut, untuk yang tadi, yang perulangan looping, ya, for, ini saya coba dari deret, ya, deret barisan aritmetika, kemudian di sini saya namakan dia juga dengan formula atau function deret aritmetika. Ya, saya coba drag. Oke, kita run. Oke, yang perlu diketahui di sini, susunan dari formula yang kita definisikan tadi bahwa adalah suku pertamanya dulu, kemudian bedanya, kemudian berapa jumlah suku. Nah, di sini dicontohkan sebuah deret aritmetika dengan suku pertamanya 1, kemudian bedanya 1, dan jumlah sukunya sama dengan 100. Hitunglah berapa kira-kira jumlah total dari bilangan-bilangan tersebut. Ya, dengan membuat tadi formula, ya, dari deret aritmetika kita bisa mencari jawaban atau solusinya. Ya, jadi di sini outputnya terlihat jumlah deret aritmetika dengan suku pertama 1 beda 1 dan sebanyak suku pertama adalah 5050. Ya, kalau Anda percaya silakan dihitung secara manual pakai formula matematika. Terakhir untuk materi persepsi mengenai list, ya. Tadi kita mencoba membuat aplikasi fungsi ABC, ya. Fungsi ABC mencari nilai akar-akar dari suatu fungsi persamaan kuadrat dan nilai diskriminan. Ya. Di sini saya sudah buat codingnya. Ya, silakan dijalankan. Bisa kita jalankan dulu supaya dia terdefinisi di sini sebagai fungsi ABC list 3. Oke. Setelah itu kita coba mencari masukkan contoh soal. Ya, di sini diasumsikan ya ini 1 itu adalah koefisien dari x kuadrat. Berarti x kuadrat 0, berarti variabel x itu tidak memiliki angka ya. Karena koefisiennya itu adalah 0. Kemudian konstantanya negatif 4. Jadi persamaannya ini x kuadrat kurang 4. Kita mau coba cari akar-akarnya berapa dari x kuadrat kurang 4. Sama dengan 0 ya. Bisa kita run. Oke. Outputnya yang terlihat di sini. Akar pertama 1, akar kedua negatif 2, sedangkan jumlah diskriminannya adalah 16. Oke. Inilah contoh soal-soal aplikasi yang nantinya kita lengkapi dengan package Shiny. Artinya tidak hanya tampil di output konsol dari RStudio, jadi dia bisa jalan sendiri dengan program tertentu dan mungkin kita bisa kembangkan dan mungkin juga bisa dibuat sebagai lab, bisa lab virtual dan lain sebagainya. Untuk memahami bagaimana kita mengintegrasikan beberapa contoh ya tadi dengan penggunaan package Shiny, sekarang kita perhatikan dulu materinya, kita pahami ya.
Oke. Nanti di akhir pertemuan silakan bertanya kalau ada yang belum dipahami. Oke, sekarang kita lihat dulu gimana sih penerapan package ini. Jadi salah satu contohnya yang paling ya familiar itu pembuatan laboratorium virtual ya. Nah, laboratorium virtual di FMIPA Universitas Negeri Jember ya. Ini sudah ada secara visual dan bisa diakses secara online. Jadi orang bisa memanfaatkan laboratorium statistika dengan memanfaatkan paket Shiny yang dibuat di Coding RStudio. Selain itu, alumni IPB itu kalau yang di Makassar tuh, kalau nggak salah nama perkumpulannya Swan itu, ya dia juga mengembangkan website virtual dalam analisis ya, statistika ya juga dan dia memanfaatkan RStudio, Shiny, package Shiny, membuat websitenya, mengintegrasikan dengan website, dan membuat pelatihan-pelatihan di berbagai kampus ya, dan juga membuat pelatihan secara online terbuka. Dia juga memanfaatkan package Shiny. Jadi package Shiny ini banyak manfaatnya, ya. Termasuk kita salah satu yang paling familiar terutama itu bisa membuat laboratorium secara virtual. Ya. Jadi kita bisa menganalisis, misalkan statistika itu dengan memanfaatkan package Shiny. Oke, sekarang kita pahami dulu apa sih package Shiny itu. Package Shiny adalah paket R yang memungkinkan Anda merancang membangun aplikasi web interaktif menggunakan R. Anda tidak perlu tahu cara membuat kode dalam HTML, CSS, dan JavaScript. Shiny mudah ditulis dan salah satu cara terbaik untuk memungkinkan pengguna untuk berintegrasi dengan baik. Adapun struktur dari R Shiny itu, nah, di sini bisa dilihat harus kita buat UI dan servernya, ya, di mana untuk bagian UI ini user interface ini ada proses input, ya, ada outputnya. Jadi dia harus memuat input dan output atau kontrol dan displaynya. Sedangkan untuk server itu adalah package-nya ya dan pengolahan datanya. Oke. Di sini diperlihatkan UI atau user interface dan server script-nya itu dijelaskan bahwa untuk UI ya, desain dan struktur tata terletak di aplikasi. Jadi dia mendefinisikan apa yang dilihat dan berintegrasi dengan pengguna. Jadi kita harus mendefinisikan apa yang dilihat dan interaksinya dengan nanti pengguna ya, aplikasi yang kita buat. Kemudian server itu server untuk mendefinisikan logika ya, dan membuat kodenya. Ya, oke, lanjut. Jadi user interface ini bagian yang bermanfaat untuk membuat panel kontrol, ya, membuat pemasukan penginputan nilai. Misalkan kita mau membuat ya aplikasi yang ada penginputan nilainya. Kemudian bisa juga penyajian outputnya atau hasilnya setelah diuji. Itu termuat di UI. Kemudian teks khusus, ya, formula latex, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan server adalah otak yang bertugas melakukan simulasi berbagai analisis data sesuai dengan pilihan pengguna selanjutnya mengirim hasilnya ke output dan nanti diperlihatkan hasilnya. Jadi
Kadang UI dan server itu dalam pembuatannya nanti di RStudio bisa kita buat secara terpisah, bisa juga terintegrasi dalam satu file RScript ya. Jadi seperti yang dicontohkan di materi di learning itu, dia terintegrasi dalam satu file RScript saja dengan penamaan aplikasi.r ya. Nah, tapi misalkan kalau kita mau memisahkan perintah UI dan server, membuat masing-masing R script-nya, tapi harus termuat dalam satu folder sehingga bisa terbaca secara langsung atau berintegrasi secara langsung. Ya, itu juga bisa dibuat seperti itu. Oke, nah, diasumsikan di sini UI ada teks inputnya, nanti servernya akan mempaste, kemudian servernya meminta output, nanti UI akan memperlihatkan teks outputnya. Ini beberapa contoh fungsi ya yang bisa kita buat ya, mulai dari yang tombol sampai slide ya, dengan perintah slender input ya. Apakah teks input? Berarti nanti kita pilih yang penginputan secara teks. Nah, ini contoh-contoh widget sebenarnya. Oke, ini fungsi beberapa ya. Output fungsinya ya, misalkan membuat image, gambar, tabel, teks dan lain sebagainya. Oke, tentu uh, sebelum kita bisa membuat aplikasi, pastikan package Shiny ini terinstall di RStudio Anda ya. Sehingga harus terkoneksi dulu di internet. Nah, nanti dengan coding perintah install package Shiny nanti akan termuat nanti di bagian, kebetulan saya di sini pakai RStudio, jadi nanti di bagian package itu setelah terinstall betul, nanti dia akan muncul penamaan package-nya di sini sebagai Shiny. Nah, itu artinya package tersebut sudah terinstall. Ah, oke, baik. Sekarang kita coba lihat contoh satu, membuat aplikasinya. Pertama, kita mau membuat aplikasi penginputan teks yang menampilkan nama yang ditulis pengguna. Jadi, kita mau buat eh, jadi aplikasi yang mana kita ketikkan nama tertentu, nanti keluar outputnya dengan nama yang sama yang kita ketikkan. Ya, kita buat secara simpel dulu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Oke. Di coding di UI-nya interface seperti ini. Berarti karena kita mau teksnya input, berarti perintah di sini nanti teks input. Ya, widgetnya teks input. Ya. Kemudian outputnya nanti teks output. Ya, harus sama. Ya, harus sama. Oke. Sedangkan di servernya tentu ini tidak akan jalan tanpa memanggil atau menjalankan dulu package-nya nih. Makanya di sini perintah awalnya library signing. Kemudian untuk perintah kita definisikan servernya dengan perintah function, input outputnya, kemudian paste utype. Artinya apa yang kita ketikkan ya, itu sama persis nanti outputnya dengan yang kita buat. Oke. Oke. Nanti akan muncul outputnya seperti ini. Ya. Nah, di sini saya contohkan, nah, ini ada penamaannya halo mahasiswa, input teksnya saya input nama saya Muhammad Taqwa. Nah, nanti outputnya di sini nah, Muhammad Taqwa. Sama persis dengan apa yang saya tulis. Oke, sekarang kita coba perlihatkan di RStudio-nya. Oke, kita buka aplikasi RStudio dulu. Oke, sekarang kita buka filenya.
Oke. Jadi saya kebetulan sudah buat codingnya di sini. Saya pisah, ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya pisah UI dan servernya. Nah, saya buka UI-nya dulu, ya. Seperti sama dengan yang di slide. Kemudian saya buka yang servernya. Juga saya pisah. Oke, sekarang saya bisa jalankan dengan perintah di bagian kanan atas run application. Saya klik, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi saya susah input, misalkan ya Rizky Wahyu Budi, Rizky Wahyu Budi. Jadi nanti output yang keluar di sini sesuai yang saya ketikkan, ya, sesuai yang saya ketikkan. Misalkan mahasiswa UT. Sini makan juga keluar mahasiswa. Oke, itu contoh simple sederhana tadi. Ya. Untuk yang contoh pertama, membuat aplikasi. Oke, oke. Sekarang kita coba lihat di contoh yang kedua. Di sini dilihat diperintahkan dengan perintah radie button, widgetnya akan membuat histogram ya dari nilai yang acak berdistribusi normal. Jadi kita bisa membuat misalkan 1000, apakah 5000 atau 10.000, nanti bentuk grafiknya ya. Kemudian servernya juga akan menghasilkan simulasi yang terlihat. Oke, untuk codingnya seperti ini di UI-nya. Jadi saya menginputkan tentu di sini radio button ya, radio button penginputan number. Labelnya nanti jumlah acak, angka acak yang disimulasikan. Kemudian pilihannya tadi sesuai di perintah soalnya itu ada 1000, 5000, 10.000 ya. Kemudian nanti displot. Nah. Sedangkan untuk di servernya ya, lihat perintahnya itu susah. X kita definisikan sebagai R normal, kemudian perintah histogram dengan menempatkan nilai X ya dengan warna yang abu-abu, dark gray. Ya. Nanti outputnya kalau secara visual ya, nanti kita coba jalankan juga. Nanti dia akan seperti ini. Jadi ini untuk yang 1000 ya. Jumlah angka acaknya 1000 akan muncul seperti ini. Kemudian yang dipilih 5000 akan muncul seperti ini. Terakhir yang akan muncul jika 10.000. Jadi bentuk grafik dari histogramnya juga akan berubah mengikuti apa yang kita pilih ya di bagian sini. Oke, saya coba jalankan di aplikasi RStudio. Saya tutup dulu untuk yang contoh 1 tadi. Saya buka lagi. Contoh 2. Ya, saya coba buka. Seperti yang di coding yang saya sudah tampilkan di tadi. Sekarang kita coba jalankan dengan perintah run. Ya. Oke. Nanti outputnya seperti ini untuk yang 1000, 5000 berubah ya, nanti terlihat 10.000 juga akan terlihat berubah secara visual. Jadi 4.000, 5.000, 10.000 ini pun angka-angka ini bisa kita tambahkan ya di sini. Bisa mungkin mau berapa lagi? Misalkan 200.000 boleh. Nah, berarti nanti secara otomatis nanti di aplikasi yang berjalan nanti akan keluar tambahan di sini opsi yang misalkan 200.000 dan lain sebagainya. Ini contoh aplikasi simulasi kurva normal ya dengan jumlah angka acak yang kita buat
Ada 3, 1000, 5000, dan 10.000. Oke, lanjut. Yang ketiga, ya, kita akan mencoba membuat ya histogram lagi. Nah, kita buat ya memungkinkan sama tadi memilih 1000, 5000, 10.000. Tapi yang berbeda lagi secara visual, nanti opsi warnanya juga kita bisa rubah, ya. Jadi interaktif sesuai keinginan pengguna, nanti bisa merah, biru, dan hijau, ya, sesuai dengan apa yang kita mau inginkan. Oke, nanti nah, untuk tombol radionya ini khusus untuk penginputan jumlah angka acaknya. Sedangkan yang lain nanti kita buat penginputan lagi untuk warna, ya. Warna nanti di sini pilihan merah, biru, dan hijau. Sedangkan untuk di server tidak berubah, jadi kita sisa menambahkan perintah sedikit lagi di bagian user interface untuk opsi warna. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan ada tambahan nanti di bagian bawah sini. Tadinya di aplikasi contoh 2 itu cuma kita bisa memilih misalkan 1000, 5000, ya, jumlah angka acaknya, tapi ada tambahan opsi lagi nanti ya, di sini pilihan warna, ya, bisa merah, biru, atau hijau. Oke, seperti yang tampil di PowerPoint. Sekarang kita coba jalankan. Apakah betul bisa tampil seperti itu? Close dulu. Saya buka untuk contoh 3. Oke, UI-nya. Kemudian saya juga buka untuk servernya. Oke. Jadi ini bisa kita gabung, ya. Nanti saya juga perlihatkan nanti uh, sesuai dengan file di aktivitas belajar 14 itu, uh, visualisasi interaktif, uh, menggabung perintah dari UI dan servernya dalam satu file AirScript, boleh. Oke, sisa kita coba jalankan. Di sini terlihat kita bisa memilih 5000, 10.000, warnanya bisa berubah jadi biru dan hijau dan lain sebagainya. Kalau kita mau tambah lagi opsi-opsi warna lain, boleh. Mau tambah lagi opsi acak juga boleh. Nanti di bagian UI-nya, ya, di sini codingnya bisa ditambahkan. Mau 200.000, mau warna hitam, black, boleh, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu, ya. Untuk contoh yang ketiga kita kembangkan dari contoh yang sebelumnya. Contoh 2 dengan penambahan warna pada grafik histogram. Oke, sekarang kita coba memanfaatkan percabangan if dengan mengkategorikan bilangan, ya, seperti yang dicontohkan di bagian awal, ya, ada negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Oke, jadi di bagian perintah UI-nya, di sini saya namakan judulnya, ya, dengan perintah header panel program kategori bilangan. Kemudian penginputannya itu ada perintah bilangan. Kemudian nanti labelnya itu silakan input bilangannya. Nanti di bawahnya itu akan ada hasil pengkategorian, ya, di bagian text output. Sedangkan di servernya, di server itu kita input coding yang kita jalankan tadi, ya, di awal, ya, yang kita buat, ya. Jadi coding yang kita buat tadi di awal itu bisa kita jalankan nanti di bagian server, ya. Bisa tambahan perintah library shiny supaya bisa berjalan program. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti ini, ya. Jadi beda dengan tadi. Kalau tadi kita harus
masuk ke aplikasi RStudio, kemudian kita gerak dulu, baru kita soal yang tadi ya, bilangan 5 harus kita drag, baru kita run. Tapi kalau misalkan nanti dengan saya ini, kita sisa menginput ya. Nah, negatif 1 tadi dicontohkan negatif 1, 0, dan 0,5. Nah, jadi nanti sisa menginput. Oh, misalkan negatif 1, nanti outputnya keluar di bagian bawah. Oh, negatif 1 adalah bilangan negatif. Kemudian 0, nanti outputnya keluar. 0 adalah bilangan 0. Jadi tidak akan muncul outputnya di konsol lagi, tapi di aplikasi yang kita jalankan atau kita buat. Oke, sekarang kita coba contohkan saya tutup dulu. Baru saya buka untuk yang contoh keempat tadi. Untuk pengkategorian ya. Oke, semoga bisa jalan. Sudah error. Ya, sudah kita buat. Metode terpisah. Oke. Oke. Nah, di sini muncul error karena belum kita input. Nah, nanti muncul outputnya negatif 1, itu adalah bilangan negatif. Nah, berapa lagi tadi? 0. Nah, 0 ada bilangan. Coba lagi 0,5. 0,5 adalah bilangan positif. Berapa lagi? Misalkan 1 juta. Boleh. Itu bilangan positif. Kalau saya tambahkan negatif, begini, berarti yang negatif. Atau saya bilang 0,000000001. Dia bilangan positif. Meskipun 0, dia tetap adalah bilangan positif. Bukan bilangan 0. Oke? Jadi kita bisa buat aplikasi seperti ini. Tadi seperti yang di awal di bagian persepsi. Dengan menggunakan package sign ini saja, simple, sederhana, kita bisa buat yang secara interaktif aplikasi seperti ini. Oke, lanjut. Di percabangan kita buat yang contoh kelima, ya, di mana mengkategorikan tadi juga sudah dicontohkan, mengkategorikan. Misalkan kita diketahui jumlah sisi dari suatu persegi, misalkan segi 4, segi 3, dan lain sebagainya, jumlah sisinya berapa, nanti kita bisa simpulkan bahwa oh dia dengan jumlah sisi segini, bahwa dia masuk kategori segi berapa. Oke, di UI-nya tadi sisa kita buat judulnya, kemudian penginputannya, sisinya, labelnya, itu nanti nilainya tersendiri. Nanti kategorinya muncul di bagian bawah. Ini mirip-mirip sih dengan yang contoh sebelumnya. Bisa yang beda itu nanti di bagian servernya, perintah coding servernya ini sama dengan coding yang kita contohkan di awal, ya, yang langsung kita jalankan di RStudio. Oke, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Jadi kalau jumlah sisinya segi N itu 2, berarti tentu dia bukan segi N. Ya. Karena cuma 2 sisi, bagaimana? Tidak nyambung. Mau begini, bukan juga segi 2 itu tidak masuk. Ya, tidak ada pendefinisian. Misalkan kalau 7, sisinya ada 7, berarti pasti dia akan jadi segi 7. Oke, jadi kita coba jalankan aplikasinya di RStudio. Saya tutup dulu dengan yang sebelumnya, kemudian saya buka untuk segi perintah shift ya. Oke, saya buka lagi untuk yang servernya supaya terlihat codingnya ya. Nah, untuk interface-nya seperti ini, sedangkan otaknya ini codingnya yang di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, akan muncul seperti ini. Seperti yang dicontohkan tadi, 2.
Kalau jumlah sisinya segi N itu 2, berarti dia bukan segi N. Apalagi kalau 1, ya tentu bukan. Ya. Tapi kalau 3 sisinya, berarti pasti dia segitiga kan? Nah, 3 sisinya. Nah, dia berarti pasti segitiga. Begitu pun 4. Kalau 4 sisinya berarti dia segi 4. Nah, oke. Berarti dia segi. Dan seterusnya, misalkan 7, berarti dia segi 7. Dan seterusnya. Oke. Seperti itu ya. Nah, aplikasi yang berapa tadi? Contoh yang kelima. Lanjut. Untuk kategori perulangan atau looping, ini dengan tadi dicontohkan pakai deret. Ya. Deret kita juga bisa buat ya, lebih aplikasinya lebih bagus daripada tanpa menjalankan aplikasi RStudio. Ya. Jadi bisa juga kita buat. Oke, nanti UI-nya ya seperti ini. Judulnya program aplikasi deret aritmetika. Kemudian tentu seperti yang tadi saya bilang, ada 3 inti utama dalam deret ini adalah N, ya, jumlah sukunya berapa, atau mau mencari sampai suku pertama ke berapa, suku pertamanya, dan bedanya. Oke. Nanti coding yang tadi, yang kita buat di awal pertemuan untuk deret, itu nanti dimasukkan di bagian sini. Nah, asumsikan N input, suku juga kita input dengan penamaan suku pertama, N juga dengan penamaan N, beda dengan juga beda. Kemudian nanti sisa masukkan ini rumusnya, N per 2 kali, N 2 kali suku pertama tambah I kurang 1 kali beda. Oke, sekarang kita coba lihat output tampilannya. Ini dia akan seperti ini. Nah, kita mau cari 100 suku pertama, kemudian suku pertamanya 1, kemudian bedanya 1. Nanti akan keluar hasilnya sama, ya, 5050. Kalau saya di sini perlihatkan contoh secara manual, ya, hasilnya juga sama. Kalau tadi yang kita jalankan di RStudio di awal, itu kan cuma terbatas tergantung dengan soalnya. Tapi kalau di sini, dia sudah interaktif. Kita sisa mau hapus nanti, mau berapa? 1000 suku pertama, mau suku pertamanya 2, mau bedanya 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung keluar outputnya, tanpa harus membuat lagi perintah codingnya di RStudio. Jadi dengan aplikasi begini, nah, secara visual, nah, nanti akan keluar output untuk deret tergantung pengguna mau menginputkan berapa suku pertamanya, berapa nilai suku pertama, berapa beda, dan berapa jumlah suku pertama yang ingin dihitung. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasi yang ini. Kita close dulu yang sebelumnya. Untuk deret ya, minta looping. Ya, kebetulan saya sudah buat codingnya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Bismillah. Oke, sekarang sudah terlihat. Jadi di sini muncul error karena belum muncul nilai-nilai yang kita mau. Sekarang kita coba sesuai yang dicontohkan tadi, 100 ya. 100 atau 1000 ya. Bedanya 1. Oke. 100 ya. Jadi 100 suku pertama untuk misal 100 suku, berapa jumlahnya dengan suku pertama 1 dan bedanya juga 1. Jadi maksudnya itu 1, 2, 3, 4 sampai 100. Berapa total angka itu? Nah, itu adalah ternyata setelah dibuatkan 5050. Misalkan saya mau cari 1000. Nah, berarti bisa muncul juga. Oh, saya mau bedanya yang 20. Nanti otomatis dia outputnya keluar. Ya, outputnya keluar sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi, saya mau suku pertamanya 0,5. Boleh.
nanti secara otomatis keluar secara visual. Saya mau negatif 2, boleh. Saya mau bedanya negatif 2, boleh juga atau muncul. Saya mau cuma 1, nah, pasti negatif 2 karena cuma 1 suku. Nah, jadi jumlah semuanya pasti cuma negatif. Kalau saya cuma mau 2 suku, berarti pasti negatif 6. Karena suku yang dimaksud adalah suku pertamanya negatif 2, kemudian bedanya itu negatif 2, berarti negatif 4. Negatif 2 ditambah negatif 4, pasti hasilnya negatif 6. Ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh program aplikasi deret aritmetika ya. Kita buat yang awalnya cuma sebatas coding di RStudio, tapi dengan memanfaatkan package Shiny, ya, nah, kita bisa buat secara interaktif, hasilnya bisa keluar tanpa terbatas dengan satu soal tertentu. Ya, kita bisa menginput atau pengguna bisa menginputkan angka-angka yang kita ingin hitung sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Lanjut di aplikasi berikutnya, yang ketujuh, ya, adalah contoh menentukan akar-akar ya. Nah, yang tadi yang di awal itu juga akar-akar. Ya, kita juga ada aplikasinya. Kita juga bisa buat. Nah, tentu di UI-nya karena ada 3 unsur utama yang penting, yaitu dalam menentukan rumus ABC itu adalah nilai koefisien A, B, dan C. Nah, nanti akan penginputannya adalah nilai koefisien dari A, B, dan C itu kita masukkan. Kemudian nanti coding yang awalnya cuma sekedar coding biasa di RStudio, kita bisa buat sebagai function ya di RStudio. Kita bisa buat dengan tambahan package Shiny, kita bisa jalankan ya, membuat program untuk tadi mencari nilai akar-akar dan diskriminannya. Oke, nanti akan keluar seperti ini outputnya. Nah, tadi dicontohkan kan X kuadrat kurang 4 sama dengan 0 persamaan kuadratnya ya. Makanya di sini koefisien X kuadrat itu 1, koefisien dari X itu 0, atau nilai B, koefisien dari konstantanya adalah negatif 4. Maka akan keluar outputnya akarnya itu 2 dan negatif 2, sedangkan nilai diskriminannya adalah 16. Nah, kalau kita bandingkan dengan perhitungan secara manual, nah, tentu dengan memfaktorkan nanti hasilnya sama negatif 2 dan 2 sama persis dengan program yang kita buat, sedangkan nilai diskriminannya juga menghasilkan nilai yang sama dengan program yang kita buat. Oke, jadi sekarang kita coba jalankan di RStudio. Saya close dulu. Saya buka aplikasinya. Samaan kuadrat ya. Oke, kalau sudah kita bisa run. Nanti akan keluar seperti ini. Ini belum tampil karena nilai-nilai yang di sini belum kita masukkan. Tadi nilai yang dicontohkan adalah koefisien dari X kuadrat adalah 1, kemudian koefisien dari X atau nilai B-nya adalah 0, kemudian koefisien dari nilai konstantanya, maka akan keluar seperti ini. Sama persis dengan yang terlihat di output yang di PowerPoint. Oke, jadi akar-akarnya 2 dan negatif 2 dengan nilai diskriminannya adalah 16. Oke, jadi dari aplikasi yang kita buat sebagai function ya, di RStudio itu dengan menambahkan Shiny kita bisa buat dalam program aplikasi seperti ini. Dan interaktif ini bisa misalkan negatif 9 pasti 3 dan negatif 3 atau X pangkat 2 ya berapa lagi ya.
kurang 4. Saya coba negatif 4 dengan 4. Nah, berarti nanti akar-akarnya adalah 2, ya, sama persis. Jadi ini kalau kita buat persamaan kuadratnya, x kuadrat kurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Nah, maka akar-akarnya itu adalah positif 2, sama-sama positif 2, sedangkan nilai diskriminannya adalah 0. Oke? Itu beberapa contoh aplikasi yang bisa kita buat, ya, yang terkait dengan matematika. Tapi untuk materi yang ada di buku, itu juga bisa, ya, bisa kita buat. Kita coba jalankan dua saja, ya. Oke, ya, tersimpan di mana, saya coba jalankan yang pertama. Oke, jadi dia bedanya dengan yang tadi, dia digabung dalam satu file R-script. Nah, tapi pada dasarnya sama. Jadi yang awal nanti di sini terlihat yang kita bisa buat seperti ini, library signing-nya, ya. Kemudian pendefinisian UI-nya, berarti nanti coding dari sini saja yang kita copy masuk, ya, untuk buat dalam satu aplikasi. Misalkan untuk yang tadi, ya, kita mau gabung dalam satu aplikasi boleh. Kemudian lanjut setelah kita buat perintah untuk UI-nya, nanti sisa dibawa lagi untuk servernya. Berarti nanti sisa digabung lagi yang file yang kedua, server masukkan di sini. Tak? Oke, terakhir untuk menjalankan aplikasi perintahnya seperti ini. Nanti kita sisa run. Oke, ini contoh visual interaktif yang ada di materi aktivitas belajar 14 untuk yang pertama, ya, yang mana datanya dari MPG. Data yang awal ini juga bisa berubah. Kita lihat variabel-variabel yang mana yang kita inginkan dengan jumlah ini secara visual juga akan berubah, ya, tergantung data mana yang kita ingin pilih. Seperti itu. Nah, kita mau sampai 50, oke, boleh, ya. Ini interaktif plotnya. Mau satu saja boleh, mau banyak boleh. Oke. Oke. Dan yang terakhir, yang data yang terakhir yang ketiga kita coba buka, ya. Yang mana dia lebih interaktif lagi. Nah, bukan cuma sekedar datanya, tapi juga mungkin nanti tabel akan muncul di bagian bawah. Ya, beda dengan yang pertama. Ini coding semua ini saya ambil dari yang buku di visual aktivitas belajar yang ke-14, ya. Nah, nanti outputnya bedanya seperti ini, ada tambahan tabelnya. Ya, yang beda dari yang sebelumnya. Ya, nanti muncul, ya, seperti ini. Nah, ini data-data dari, ya, NT Cars kalau tidak salah, ya. Data yang tersimpan di RStudio. Visualnya seperti ini. Warnanya juga sebenarnya bisa kita ganti-ganti, nanti diakali di bagian sini dark. Kalau mau warna lain boleh. Ya, jadi sisa ganti perintahnya mau yang warna merah, biru, atau hijau boleh. Atau mau tambahkan perintah memilih, ya, memilih warna juga boleh. Jadi nanti sisa masukkan di bagian UI choice, ya. Di bagian sini choice color. Boleh. Di tampilan tentu di aplikasinya setelah kita jalankan ulang, tentu akan berubah, ada opsi pemberian. Oke, saya kira itu yang ingin saya perlihatkan, visualisasi secara interaktif, ya, dengan memanfaatkan package Shiny
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kebetulan yang hadir hari ini Rizky Wahyu Budianto ya. Oke. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan diaktifkan mic-nya baru bertanya. Bagaimana Rizky Wahyu Budianto? Ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, tidak Pak. Aman Pak. Oh, enggak. Oke. Kalau memang tidak, nah jangan lupa tugasnya ya. Tugas terakhir. Kemudian juga ada perpanjangan, kalau tidak salah itu ada kebijakan dari Kaprodi. Jadi kalau memang belum sempat submit mulai dari tugas 1, tugas 2, dikasih keringanan semua dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu nanti bisa disubmit deadline-nya tanggal 14 Juni kalau tidak salah ya. Jadi Iya Pak. itu juga mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya karena di kelas saya itu tidak pernah full ya. Yang mensubmit itu maksimal ada kadang 4 orang yang belum submit dan lain sebagainya. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin ya. Video rekaman ini nanti saya tautkan nanti atau embedkan di e-learning sebagai bahan pembelajaran juga buat temannya ataupun Rizky, siapa tahu lupa ya. Dengan tadi proses tadi saya izin nanti saya tautkan di bagian e-learning di aktivitas belajar ke-14. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan TUET yang keempat ini. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya? Ya Pak.